Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan merepresentasikan tugas case base CLO 4 MK Machine Learning kelompok kami. Bisa dilanjut. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Joshua Pane, yang kedua ada saya sendiri, Rifan Fauzan, yang ketiga ada Rasad Iza Andredi. Berikut adalah konten yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Bisa dilanjut. Yang pertama objektif. Fokus tugas utama kami ialah mengklasifikasikan usia, menggunakan model untuk membedakan kelompok usia berdasarkan data kesehatan. Bisa dilanjut. Berikut adalah data collection atau data yang telah kami pilih. Berasal dari Enhanced Age Prediction Subset. Fokus pada prediksi kelompok usia dari indikator kesehatan. Sumber datanya dari UCI. Bisa dilanjut. Sebelum kami akan melakukan import library terlebih dahulu. Lalu berikutnya, kami akan melakukan load dataset. Setelah melakukan load dataset, kami akan melakukan eksplorasi data. Dan setelah itu, inilah hasilnya. Bisa dilihat pada kanan layar, itu merupakan indikator penyakit. Berikut adalah heatmap dari visualisasi data kami. Bisa dilihat di situ, di biru tua min 0,13 reagen sama LBX glue merupakan korelasi kuat negatif. Dan untuk korelasi kuat positif LBX glue dan juga LBX GLT 0,69. Bisa dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashad. Baik, terima kasih. Yang pertama data processing. Kita lakukan dulu mengubah fitur objek X group menjadi integer untuk memastikan semua fitur bisa diproses. Kemudian kita melakukan data cleaning. Kemudian karena ini random forest jadi tidak dinormalisasi karena random forest sebagai model berbasis decision tree dan tahan terhadap skala data. Dan kita drop columns SEQN itu seperti ID, jadi kita drop saja. Next. Untuk baseline model, kita akan menggunakan random forest. Jadi pertama kita membuat kelas simple decision tree. Yang pertama ada fungsi init, itu untuk menginisialisasi pohon keputusan dengan parameter. Kemudian fungsi fit untuk mencari pemisahan fitur secara acak untuk setiap node dan membangun subtree kiri dan kanan. Dan ada fungsi predict, melakukan prediksi dengan memeriksa node pohon dan melanjutkan di subtree yang sesuai berdasarkan fitur yang diberikan. Kemudian ada kelas simple random forest. Yang pertama ada fungsi init untuk menginisialisasi random forest dengan jumlah entries dan max depth untuk pohon. Dan ada fungsi fit untuk membuat entries decision tree dengan bootstrapping dan melatih setiap pohon dengan sampel data yang di bootstrap. Dan ada fungsi predict untuk melakukan prediksi untuk setiap sampel data dengan mengumpulkan prediksi dari setiap trees dalam forest dan mengambil mayoritas suara dari hasil prediksi pohon-pohon tersebut. Next. Kemudian ada model exploration. Pertama, kita tentuin targetnya. Kita di sini gunakan X group, kita masukkan ke Y. Kemudian X-nya sebagai yang selain X group. Kemudian kita split datanya. Setelah itu kita gunain fungsi yang tadi telah kita buat di baseline. Next. Di sini kita menggunakan 3 kombinasi parameter. Yang pertama entries-nya 5, max depth 3, kemudian ada entries 20, max depth-nya 5, dan terakhir ada entries 100, max depth-nya none atau no limit. Nah, kemudian untuk hasilnya seperti ini. Bisa ditarik kesimpulan bahwa model ini efektif untuk mengklasifikasi orang dewasa, tapi mengalami kesulitan dalam mengenali orang tua atau senior. Hanya pada set parameter pertama, model ini berhasil untuk mengidentifikasi 25% senior. Set ini memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi umum dan kemampuan identifikasi orang tua atau senior, namun masih perlu perbaikan. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian ulang terhadap kombinasi hyperparameter yang digunakan, data dengan rasio yang berbeda atau menggunakan teknik lain seperti melakukan oversampling pada senior group atau undersampling pada adult group. Karena di sini yang senior lebih sedikit daripada yang adult. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Baik dalam menangani imbalance dari dataset kami coba melakukan rekomendasi resampling dataset. Di sini kita undersampling
adult age group dan kita oversampling data dari senior age group agar data lebih seimbang. Kemudian kita train ulang datanya dengan train rasio yang sama dan hyperparameter yang digunakan juga sama. Kemudian kita dapatkan hasil sebagai berikut. Di layar sebelah kiri tertera hasilnya. Di sini terjadi peningkatan signifikan dalam mengklasifikasi atau mengidentifikasi age group senior dengan peningkatan nilai recall sebesar menjadi 9% dan F1 score yang meningkat signifikan sebesar 16% dibandingkan sebelum di resampling itu hanya 0%. Kemudian ini juga berhasil menahan high performance dalam classification age group adult. Dan ini ada visualisasi hubungan nilai precision dan recall score buat masing-masing kombinasi hyperparameter setelah di resampling. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, resampling dalam hal ini efektif dalam meningkatkan kemampuan model dalam mengklasifikasi kelompok usia yang kurang terwakili dalam hal ini senior age group, sambil tetap juga mempertahankan akurasi yang tinggi pada kelompok adult age group. Kemudian kita juga perlu memperhatikan pemilihan dan tuning hyperparameter yang tepat guna meningkatkan kinerja model secara keseluruhan. Saya rasa itu saja dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.